Kegiatan ini merupakan upaya rutin Perum Jasa Tirta I untuk mengurangi sedimentasi yang mengikis kapasitas tampung bendungan, sekaligus digunakan untuk mempertahankan fungsinya dalam mendukung pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, irigasi, dan pengendalian banjir. Sebanyak 6 ekskavator diterjunkan di Bendungan Wulingi, serta 2 unit alat berat di Lodoyo untuk mengaduk endapan sedimen yang menumpuk selama setahun. Akibat sedimentasi yang memadat setelah menumpuk selama setahun ini, proses flushing dilakukan hingga 3 Mei 2025 mendatang. Dari perusahaan tersebut ditargetkan pembuangan sedimen hingga 500.000 meter kubik yang terdiri dari 300.000 meter kubik di Bendungan Wulingi dan 200.000 meter kubik dari Bendungan Lodoyo. Sementara itu, Kepala Subdivisi Operasi dan Pemeliharaan WS Brantas 1 Sucipto Eko Pranoto mengungkapkan bahwa kapasitas tampung kedua bendungan telah menurun drastis. Saat ini hanya tersisa 46% 2,4 juta meter kubik atau 46% dari kapasitas awal, yakni 5, juta meter kubik sejak 1980. Sedangkan di Lodoyo, kapasitas tampung hanya tersisa 44 hingga 45% atau 2,1 juta meter kubik. Pasca flushing, diharapkan kapasitas Bendungan Wulingi bisa naik menjadi 2,7 juta meter kubik dan 2,3 juta meter kubik di Bendungan Lodoyo. Kita lakukan hampir tiap tahun. Pernah memang tidak kita lakukan pada saat COVID dulu ketika melanda negara kita. Itu khawatirnya memang kegiatan ini bisa menimbulkan kerumunan sebagaimana kita lihat saat ini. Sehingga 2 tahun tidak kita lakukan. Dampaknya sedimen itu sangat keras dan menutup intik-intik pengambilan, baik itu untuk keperluan pembangkitan listrik sebagai salah satu green energy untuk PLTA ini, kemudian layanan air baku untuk air minum, industri, dan irigasi. Utamanya kalau irigasi larinya ke ketahanan pangan. Kemudian flushing ini ditujukan untuk setidaknya mengurangi sedimentasi yang menyebabkan berkurangnya kapasitas tampungan waduk, baik di Waduk Wulingi maupun Waduk Lodoyo. Targetnya adalah 300.000 meter kubik sedimen di Wulingi dan 200.000 meter kubik sedimen di Waduk Lodoyo, sehingga totalnya 500.000. Dengan jadwal pelaksanaan selama 5 hari ke depan, diharapkan proses pembersihan sedimen bisa melebihi target. Karena di sini ada intik irigasi yang Lodagung yang mengairi 13.000 hektar di wilayah Blitar sampai Tulungagung. Nah, ini kita lakukan diskusi, kita tentukan jadwal. Jadi biar sinkron antara jadwal yang maksud mau oleh BJT, kemudian jadwal yang sinkron dengan PLTA dan masa tanam. Nah, awalnya kita memang konsepkan di 5 hingga 11 Mei 2025. Kemudian setelah diskusi tripartit disepakati tanggal 27 April hingga 3 Mei. Saat pelaksanaan flushing, debit air Sungai Brantas akan meningkat dan aliran menjadi deras yang membuat ikan-ikan naik ke permukaan, sehingga biasa dimanfaatkan masyarakat untuk mencari ikan, sehingga memberikan himbauan pada warga untuk tidak mendekati Sungai Brantas. Kit Firul Aziz melaporkan.